bersama ibu-ibu majelis taklim ya, bisa dirangkaikan dengan pengajian kelompok 2 ya. Ya, Masya Allah. Perasaan ini kelompok 2 dan majelis taklim Al-Kausar sama sebenarnya. Ya, walaupun ada sebagian anggota kelompok 2 itu sudah sudah mendua hatinya. Ya. Kadang di Al-Musafir, kadang di Al-Kausar. Nggak ada joraknya di sini. Alhamdulillah. Ya, jadi kalau berkurban tetap setor uang kurbannya di Al-Kausar. Ya. Ya. Kalau misalnya penerima tidak ada masalah, minta di Al-Musafir. Oh, ada orang di belakang. Ya, jadi kita bersyukur ya kenapa dengan kehadiran Masjid Al-Musafir di pasar itu sangat membantu terutama penjual-penjual yang ada di pasar. Ya, kalau dulu mereka kalau mau pergi sholat zuhur pas hari pasar itu mereka jauh-jauh ke Al-Kausar. Nah, sekarang sudah ada masjid di sana, alhamdulillah. Ada berkah. Yang kedua, mudah-mudahan nanti penerima kurban ini berkurang nih. Ya, karena sudah ada yang handle wilayah pasar. Alhamdulillah, masya Allah. Baik, jamaah sekalian yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Saya hanya akan menyampaikan 3 hadis pada malam hari ini, kurang lebih 15 menit saja. Ya, 15 menit, 3 hadis, dan ini menjadi ciri-ciri orang yang bertakwa. Jadi ciri-ciri orang bertakwa itu saya coba jelaskan dengan 3 hadis singkat, yang mudah-mudahan ini bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, insya Allah. Yang pertama, ada seorang sahabat namanya Sufyan bin Abdullah Al-Thaqafi. Itu bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, kulli kaulan, ya, wahai Rasulullah, tolong kasih tahu kak perkataan atau berikan aku perkataan atau nasihat. La as'alu, saya tidak akan bertanya lagi kepada orang lain setelah saya bertanya kepadamu. Ya, maka Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Qul amantu billah fastaqim. Nah, ini yang pertama. Qul amantu billah fastaqim. Katakanlah saya beriman kepada Allah lalu istiqomah. Nah, ini. Jadi di antara ciri-ciri orang bertakwa itu yang pertama adalah istiqomah. Ya. Bukan istiqomah. Ya, kalau istiqomah itu bahaya. Tapi ini adalah istiqomah. Apa itu istiqomah? Ya. Orang yang istiqomah itu kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ahabbul a'mal ilallah adwamuha wa in qalla. Nah, itu dia. Amal yang paling disukai dan dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah amal ibadah yang berkelanjutan walaupun itu sedikit. Ada orang beribadah 1 malam full, pokoknya cancang semua ibadahnya, tapi 1 malam setelah itu tidak ada. Itu namanya istiqomah. Yang istiqomah itu yang bagaimana? Mungkin dia hanya bisa sholat witir 1 rakaat saja. Apa dia hanya bisa sholat witir, tidak bisa sholat lail? Tapi dia laksanakan tiap malam itu. Ada orang itu sholat witir setelah sholat isya. Setelah sholat isya, kemudian sholat sunnah setelah isya ya. Terus sholat witir 1 rakaat. Tapi ini dia lakukan mulai dari dulu sampai hari ini, istiqomah. Itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada orang yang sholat tahajud tapi dia hanya laksanakan 1 kali, itu pun di bulan puasa, setelah itu ditinggalkan. Ini yang dimaksud oleh Nabi tadi adalah amal yang paling dicintai oleh Allah adalah amal yang ringan, kecil, tetapi terus menerus. Itu yang disebut dengan istiqomah. Nah, siapa di sini yang kalau pagi-pagi suka kasih masuk uang 2.000 di celengan? Ya, bukan di celengan pribadi. Ya. Siapa tahu di rumah tak ada celengan, ada memang tempat uang khusus kita kasih masuk uang tak 2.000 saja. Uang hasil belanja, ya, uang kembalian hasil belanja dikasih masuk. Ini saya niatkan setiap hari saya kasih masuk 2.000. Begitu habis bulan saya keluarkan, saya kasih masuk di Masjid Al-Kausar. Ada yang begitu? Kalau ada yang bisa 2.000 bisa aja, jangan bikin 20.000, 2.000 bisa aja, ringan. Tapi kita lakukan terus menerus. Kalau ada yang bisa seperti itu 2.000,
insya Allah itu masuk kategori istiqomah. Termasuk juga menggunakan kerudung atau hijab. Nah, ini di sini biasa tantangannya. Kalau acara begini bagus semua hijabnya, masya Allah. Tapi kalau acara pengantin, tusuk-tusuk daging, ondok kuliah, sarungnya, buka jilbabnya, di situ ujian istiqomah itu sebenarnya. Iya, diuji di situ itu. Tidak ada di sini. Ya, tidak ada di sini sekarang. Datang kalau nanti keluar. Tapi itu ujian istiqomah ya. Terutama menjaga aurat kita perempuan ini yang bagian kepala ini. Usahakan dijaga. Karena disitulah ujiannya. Mungkin kita anggap orang semua gini, ku kenal semua gini. Nah biar lagi. Justru di situ dikenalnya, disitulah ujiannya istiqomah. Ya. Jadi itu hadis yang pertama. Ciri-ciri orang yang bertakwa itu adalah istiqomah. Ya. Tidak lagi dia pernah mau meninggalkan sholat 5 waktu. Di sini tidak ada. Adakah? Ya. Ada juga orang hampir nakasar sholat zuhur sama asar. Bunyi miaji kasman azan di masjid sholat zuhur jam 12. Masih panjang ini. Jam 1 masuk jam 1 masih ada jam 2. Masuk jam 2 udah tunda lagi. Begitu jam 3 sudah salawat di masjid baru sholat asar. Sholat zuhur. Begitu salam masuk waktu asar langsung lagi sholat asar. Mantap. Ya, hati-hati dengan menunda-nunda sholat, bahaya sekali jamaah. Jadi itu yang pertama ya hadisnya. Kul amantu billah, katakan saya beriman kepada Allah, summastaqim, lalu istiqomah. Kemudian hadis yang kedua, ciri-ciri orang yang bertakwa itu adalah khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia atau manusia terbaik itu adalah manusia yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Siapa di sini suka dicari-cari kalau ada acara? Iya. Kalau ada orang merasa begitu saja. Kalau saya tidak ada hadir di acara di sana, seakan-akan acaranya tidak lancar. Insya Allah khairun nas itu. Apa itu khairun nas? Adalah orang yang selalu memberikan bantuan kepada orang lain. Diminta tanpa diminta, dia selalu bantu. Dia tidak mengharapkan pujian dari orang-orang yang ada di situ. Bukan itu yang diharapkan. Yang diharapkan apa? Pujian dari Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya khairun nas. Ya. Sama aja kalau kita puasa ini. Ada atau tidak ada orang tahu kita puasa, pasti kita akan menahan. Tidak makan, tidak minum. Itu ciri-ciri orang bertakwa itu. Halal atau haram dia tahu, dia bisa bedakan. Yang halal saja bisa kita hindari, apalagi yang haram. Masya Allah. Nah, termasuk khairun nas, bahwa manusia yang terbaik itu adalah selalu menempatkan posisinya sebagai orang yang selalu memberi bantuan kepada orang lain. Ya, itu ciri-ciri yang kedua. Ya. Jadi ciri yang pertama tadi istiqomah, kemudian ciri orang yang bertakwa yang kedua adalah khairun nas, selalu menjadi manusia yang terbaik. Apa itu manusia terbaik? Selalu memberi bantuan kepada orang lain, selalu membantu temannya. Ya. Kalau ada saudaranya, temannya, tetangganya yang kena musibah, sudah kita bantu. Dan ini menjadi tradisi kita di Tauhidi, ya, termasuk di majelis taklim ini. Ya, baru-baru kita kena musibah di pasar, ya, ayahanda dari Kaidah. Kaidah tidak ada kita lihat, atau kakandaku. Adakah pernah kita lihat dia pergi panjang-panjang tenda? Tidak ada. Siapa yang pasang tenda? Tetangganya, keluarganya, sahabatnya. Ya. Siapa yang urus konsumsi? Majelis-majelis taklim, masya Allah. Ya, itu namanya khairun nas. Jadi kita selalu berusaha memberikan yang terbaik kepada orang lain. Kemudian ciri orang bertakwa yang ketiga adalah orang yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ciri-ciri orang yang bertakwa ketiga, ya, dia selalu bersyukur kepada Allah dengan cara berterima kasih kepada sesama manusia. Kata Nabi SAW, ya, tidak akan bersyukur seseorang kepada Allah sebelum dia tahu berterima kasih kepada orang yang membantunya. Ini dia. Jadi ciri-ciri yang ketiga orang bertakwa itu, ya, tahu diri. Tahu diri. Dia rendah hati, ya, bukan rendah diri. Dia tahu dirinya. Ya. Makanya jamaah sekalian,
Orang rendah diri itu pasti berilmu. Pasti baik itu orang rendah diri. Ya. Bagaimana itu orang rendah diri? Orang rendah diri itu selalu merasa rendah di hadapan Allah. Sebenarnya dia tinggi di hadapan manusia. Ya, sebenarnya dia tinggi di hadapan manusia. Dia sebenarnya lebih baik, tetapi dia tidak pernah menganggap dirinya lebih baik di antara manusia yang ada. Itu rendah hati. Lawan dari rendah hati adalah sombong. Nah, ibarat ini gelas, ya, ada video yang viral itu. Ya. Ini cerek, ini gelas. Gelas ini hanya akan bisa diisi air kalau gelasnya lebih rendah dibanding cereknya. Begitu ya? Nah, dia akan bisa diisi gini. Ada ketusuknya nih? Tidak ada, jangan. Ya. Dia gelas ini hanya akan bisa diisi air kalau dia lebih rendah. Tapi kalau ini cereknya, ini cerek, ini gelas, cereknya lebih rendah dari gelas, begitu diisi air pasti akan tumpah. Begitulah kita manusia. Kalau ada orang kasih kita nasihat, ada orang kasih kita bantuan, maka kita harus tahu diri. Jangan kita merasa di atas orang itu. Kita harus selalu merasa di bawahnya. Ya. Kenapa? Karena kebaikan itu hanya akan diterima kalau kita lebih rendah dibanding orang yang memberi kita bantuan. Itulah yang disebut dengan tahu diri. Orang yang tahu diri itu insya Allah menjadi ciri-ciri orang bertakwa. Sebaliknya orang yang lupa diri itulah menjadi ciri-ciri orang kafir. Iblis sudah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala 80.000 tahun sebelum Nabi Adam diciptakan. 80.000 tahun mereka sudah beribadah. Makanya mereka meros sekali. Ya Allah, kenapa saya disuruh sujud sama Adam sementara saya ini khairun minhu, saya ini lebih baik dari dia. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Bayangkan ini orang sombong. Dia sebutkan lagi masa lalunya. Dia sebutkan lagi golongan bangsawannya. Kenapa saya harus sujud kepada Adam? Saya lebih baik dari dia. Saya diciptakan dari api, nah dia dari tanah. Kalau ada orang sudah bicara seperti itu, kenapa saya mau bantu dia? Saya lebih tua dari dia, saya lebih senior dari dia, saya golongan ini, saya ini. Itu menjadi ciri-ciri iblis. Atau dia sampai bilang, ana khairun minhu, saya lebih baik dari dia. Ya. Barang siapa yang sudah berkata seperti itu, pasti itu menjadi pengikut iblis. Kenapa? Ciri-ciri iblis seperti itu. Ya. Dan dosa yang paling tua dan dosa paling pertama yang terjadi di muka bumi ini adalah sombong. Kalau ada yang bertanya apa dosa paling tua, dosa paling pertama dan dosa paling dibenci oleh Allah itu adalah sombong. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Ingatlah ketika Allah berfirman kepada Adam, wahai wa idh qulna lil malaika, ingatlah ketika kami berfirman kepada malaikat, kata Allah, sujudlah kalian kepada Adam, fasajadu, sujud semua, illa iblis, kecuali iblis. Aba wastakbar. Iblis ini menolak dan menyombongkan diri. Bayangkan. Sikapnya iblis, aba wastakbar. Setelah dicari tahu ternyata iblis ini merasa sombong, merasa boro, merasa bangga karena kenapa? Dia sudah merasa sudah beribadah lama sekali kepada Allah. Masa dia harus menyembah kepada makhluk yang baru diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi SAW bersabda, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr. Tidak akan masuk ke dalam surga orang yang di dalam hatinya ada kesombongan walaupun ukurannya sebesar biji zarrah. Apa itu sombong? Kata Nabi SAW, batarul haq wa ghamtun nas. Sombong itu adalah menolak kebenaran dan memandang enteng orang lain. Memandang enteng orang lain itu. Cara ciri-ciri memandang enteng itu pertama tidak usah dari mulut, dari mata. Ya. Bagaimana cara memandang enteng orang lain? Lirikannya, lirikan matanya. Ya. Nekore temannya. Oh. Ya, bahkan katanya di tempat-tempat begini nih biasa ada dosa gara-gara jilbab. Itu sih kemarin pakai lagi hari ini. Betul tuh yang saya bilang? Nah, ya lagi temannya. Bagaimana? Betul tuh yang saya bilang? Masya Allah. Di acara seperti ini pun kadang itu ada dosa. Lihat coba itu sana. Nabi akan temannya pada kode kan, maaf ini. Ya, hati-hati banyak iblis. Ya, apalagi yang dengar ceramah sambil main game. Tidak apa-apa. Silakan main HP.
Ya. Jadi jamaah sekalian saya ulangi ya. Ciri-ciri orang sombong itu adalah batarul haq wa ghamtun nas. Dia menolak kebenaran, ya tadi yang saya katakan, ya. Ini cerek, ini gelas, dia dikasih nasihat, dia kasih tinggi gelasnya. Tidak mau menerima air, tumpah air. Tapi orang yang menerima nasihat itu dia akan turunkan gelasnya, kemudian dia akan terima orang yang memberi air kepada dia. Itu filosofi. Itu namanya filosofi kehidupan. Bahwa untuk menerima kebaikan, untuk menerima nasihat dari orang lain, yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita pastikan kita punya gelas ini bersih dan memang siap menerima. Yang kedua, posisikan gelas kita lebih di bawah daripada orang yang akan memberi kita nasihat. Yang ketiga, buka tutupnya. Ya. Kenapa? Manusia itu terlahir ibarat gelas ini, bening. Ya, kita terlahir. Ya. Jadi ada orang hatinya hitam karena yang masuk ke dalam gelas itu adalah air berwarna hitam. Jadi kalau airnya hitam, masuk air kopi, pasti hitam ini gelasnya. Ya, masuk air putih, tapi lebih banyak yang hitam masuk, pasti akan hitam. Tapi kalau walaupun banyak air hitam dalam gelas kita, ya, hitam ini gara-gara kopi, tapi kita masukkan air putih secara terus-menerus, ya, maka perlahan-lahan warna hitam akan berubah menjadi abu-abu. Warna abu-abu berubah menjadi keputih-putihan. Warna putih akan berubah menjadi bening seperti ini. Ala wahyal qalb, itulah hati. Jadi hati manusia itu tergantung apa yang masuk dalam dirinya. Mana yang lebih banyak antara kebaikan atau keburukan. Kalau lebih banyak kebaikan, maka insya Allah hatinya akan bening seperti ini. Kalau lebih banyak keburukan, maka hatinya akan hitam pekat, ya, warna hitam. Maka Allah berfirman, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu ya'malun. Ada orang sudah dikasih nasihat tidak bisa diterima. Kenapa? Ini tutupnya berkarat nih. Berkarat. Dikasih nasihat pun tidak bisa masuk. Kenapa berkarat? Tutup. Ya, tidak bisa menerima apa-apa. Itu yang disebut dengan ram. Ya, nauzubillah min dzalik. Jadi saya ulangi jamaah sekalian, ada 3 ya. Yang pertama istiqomah, yang kedua khairun nas, manusia yang bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Yang ketiga adalah selalu berterima kasih. Ya, selalu berterima kasih. Ya, makanya kalau di Jepang itu ada kata ajaib. Ini perlu kita ajar kepada anak-anak dan cucu-cucu kita. Kata-kata ajaib salah satu yang diajarkan di Jepang itu adalah terima kasih. Terima kasih. Jadi kalau misalnya anak kita selalu dibiasakan untuk mengucapkan terima kasih. Terima kasih, terima kasih. Pokoknya diingatkan dalam telinga mereka. Terima kasih, terima kasih. Karena itu menjadi salah satu budaya Islam sebenarnya. Syukran, terima kasih. Jazakallah, semoga Allah membalas kebaikan tak. Ya, kalau ada kirim pulsa, balas cepat. Kalau ada kirim kue, balas cepat. Ya, kalau pergi belanja, ya, apalagi kalau belanja sayur di pasar yang di belakang itu ada korannya di sini. Kita masak. Bukan. Ya. Tidak enak kita pergi belanja kalau dikasih gratis. Jadi saya kalau beli lauk di belakang itu saya tutup mukaku. Karena kalau nggak tahu mukaku enak kasih gratis kak. Tidak enak karena sama-sama orang cari uang ini. Saya juga biasa cari uang dirasakan. Kadang ada gratis, kadang juga ada tidak gratis. Saya kira cukup jamaah sekalian, lebih dari 15 menit. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati kita semua. Saya tutup subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita berdoa dulu ya.